Selamat berjumpa kembali teman-teman di acara Wimar Show di stasiun TV kesayangan Anda. Dalam hidup kita sering perlu inspirasi. Saya selalu berpendapat inspirasi yang sebenarnya harus dari dalam kita. Kalau kita dibantu dari luar tapi akan menjadi lebih mudah oleh cerita-cerita yang inspiratif. Jadi tamu kita pada hari ini adalah Helena Abidin, yang seperti Anda lihat adalah seorang eksekutif, seorang wanita karir yang pernah jadi direktur di GM, sekarang jadi direktur pemasaran di BMW. Nggak apa-apa nyebut mereknya, karena merek mobilnya cocok dengan kualitas orangnya. Tapi yang menjadi alasan kita mengundang beliau adalah karena berapa bulan yang lalu, Helena Abidin menerbitkan suatu buku, Angel and Demon, yang barangkali tanpa dia sangka sendiri, itu mendapat sambutan yang sangat baik. Kalau nggak salah pernah dibawa roadshow kemana saja, Bu? Kita pernah ke Solo, ke Kupang, wow, dan rencananya akan ke Surabaya dan Bali. Basically, kita pengen mengangkat kisah-kisah ini untuk teman-teman di daerah. Nah, jadi kalau Anda lihat ada acara Angel and Demon, ingat saja yang nulisnya Helena Abidin. Yang nulis secuil di dalamnya itu namanya Wimar Witular. Jadi saya memberikan endorsement pada buku ini karena memang unik. Memang banyak buku inspirasional, tapi ini tuh diambil dari kehidupan nyata, real life. Dan Helena mendefinisikan orang sukses sebagai pemenang yang unsur kepribadiannya terdiri atas pemimpi, pemikir, pencerita, pemimpin dan pendaki. Oke, explain dalam waktu 1 menit. Oke, this book sebenarnya ingin memposisikan kisah sukses itu sebagai sesuatu yang sebenarnya sederhana sekali, membumikan prinsip sukses itu, bahwa sukses bukan hanya diasosiasikan dengan orang-orang yang hebat yang kita lihat di televisi atau yang dengan mobil seperti mewah, iya, okay, dengan mobil mewah, rumah mewah gitu, bahwa kesuksesan itu ada dalam hidup kita sehari-hari. Sebenarnya tantangan itu banyak dalam hidup kita. Sebenarnya apa yang membuat kita itu extraordinary adalah bagaimana kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, mencoba tetap maju dan bergerak terus dari satu titik ke titik lain. Itu yang membawa kita ke konsep kesuksesan. Dan buku ini bercerita tentang kehidupan orang-orang biasa yang mungkin tidak pernah kita kenal. So actually out there a lot of ordinary people doing extraordinary things. Saya setuju sekali. Iya, kita tidak pernah mendengar mereka. Seorang Margareta Eta, seorang yatim piatu yang akhirnya melihat 3 orang anak kecil di samping toko bakmi mengais makanan sisa-sisa dari toko itu. Timbullah keinginannya, saya anak yatim piatu, saya ingin membangun rumah yatim piatu bagi anak-anak itu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan atau konsep-konsep sederhana itu sebenarnya konsep kesuksesan. Kita terlalu berpikir yang besar gitu ya. Jadi ini ingin membumikan bahwa siapapun bisa meraih kesuksesan itu, asal ada keinginan dan jalan itu ada. Kapan sempat mikir yang begitu, Ibu Helena? Kan pekerjaan Anda itu sangat aktif, bukan pekerjaan yang memberi waktu untuk berefleksi. Sudah lama lagi di dunia corporate, sudah berapa lama? Saya sudah di perusahaan yang sekarang 11 tahun, wow, lumayan lama. Ya? Belum lagi lumayan. Tetapi pada ini ada suatu perjalanan hidup. Pada suatu waktu, suatu titik kita berada pada posisi di mana hidup ini sebenarnya bukan hanya untuk diri kita sendiri. At the end it's about other people. Nah, ini sebenarnya juga transisi buat saya untuk sebenarnya tidak hanya memikirkan karir, pekerjaan, tetapi juga bagaimana sharing inspirasi, ilmu pengetahuan, apa yang saya miliki ke orang-orang yang lain. Pada prinsipnya, I think perjalanan hidup yang membawa itu ke sana. Kapan mulai ada ide untuk menulis buku, atau lebih tepatnya, kapan pikiran-pikiran yang di luar jalur produktif itu muncul begitu? Sebenarnya saya cukup lama memikirkan aspek-aspek pengembangan diri dalam hidup, dalam karir itu. Hanya terakhir trigger it's about writing. Somebody mengatakan bahwa, actually you are good in writing. Of course I'm good in writing because pekerjaan saya komunikasi. Yeah. Akhirnya saya buat blog helenaabidin.com. Dari situ saya mencurahkan
it's the real me. It's not about the company that I work. It's the real me. Pemikiran-pemikiran saya, experience saya sehari-hari terhadap hidup, dan itu saya curahkan di blog. Nah, tidak lama setelah saya bikin blog, kira-kira setahun yang lalu, 6 bulan berikutnya, bertemulah dengan teman-teman yang ternyata penulis juga dan ingin membuat buku. Sepertinya jodoh. I think it's about all this chemistry or law attraction yang semuanya membuat buku ini bisa dihasilkan dalam waktu 6 bulan, weh. Jadi co-writer, penulis rekan Anda, maaf nih saya lagi pilek. Acara ini acara real life, orang pilek dikasih lihat pileknya. Jadi kawan-kawan Anda tuh Suhartono Tjandra dan Timotius Talib itu ya. memang teman, sudah kenal. Sebenarnya Timotius Talib ini teman SMP tapi baru ketemu setelah 25 tahun. Oh my God. Nah iya, itu juga secara tidak sengaja bertemu, dan beliau ternyata memang seorang penulis buku, jadi beliau yang mengajak. Kalau Suhartono Tjandra memang ketemunya dari Pak Timotius Talib. Jadi it's just happen like that, and kita semua klik gitu. Prosesnya gimana? Berapa persen itu tulisan Ibu, terus apa fungsi kedua orang itu? Oke, Pak Suhartono lebih ke, dia bekerja di marketing consultant. He is a senior marketing consultant, dan dia yang create the concept, and then we support the whole concept of this book. Kemudian bagi kita masing-masing membagi untuk mencari dari network sahabat-sahabat kami untuk menulis kisahnya di dalam buku ini. Jadi di buku ini ada kira-kira 30 kisah ditulis sang pemenang. Secara terpisah. Ditulis secara terpisah ini. profil-profil ini. Kami menginterview langsung, baik melalui email atau telepon, atau bertemu langsung dengan para profil ini dan menulis secara masing-masing. Jadi cerita ini sebenarnya otentik sekali dari teman-teman sahabat-sahabat kami yang kami ketahui. Salah satu hal yang perlu di-inspire oleh buku semacam ini akan saya sampaikan setelah break ini. Saksikanlah lanjutan percakapan saya dengan Herlina Abidin mengenai buku Angel and Demon.